Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional. Ini unik banget. Ini resep baru ya teman-teman, jadi dijamin masih belum banyak yang tahu. Rasanya sendiri ini beneran enak banget, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan air mendidih, kemudian kita masukkan 30 gram sagu mutiara. Ini saya pakai sagu mutiara putih, kemudian ini kita masak dengan metode 5-30-7. Jadi kita masak sagu mutiaranya selama 5 menit, kita diamkan 30 menit. Setelah 30 menit ini kita aduk-aduk, kemudian kita masak kembali sekitar 7 menitan. Kalau tidak ada sagu mutiara putih, bisa juga diganti dengan sagu mutiara warna. Ini setelah sekitar 7 menitan dimasak, kemudian kita matikan apinya. Lalu bisa kita diamkan beberapa saat sampai benar-benar matang. Setelah beberapa saat ini sagu mutiaranya sudah matang dengan sendirinya. Kemudian sagu mutiaranya ini bisa kita bilas menggunakan air matang ya. Ini sudah saya bilas menggunakan air matang, kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini nanti masing-masing bagian akan saya beri pewarna makanan secukupnya. Oh iya, pada tahap ini bisa di skip ya teman-teman jika kalian pakai sagu mutiara satu warna. Ini saya pakai warna merah, rose, hijau, dan juga kuning. Kemudian bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah itu sagu mutiaranya ini bisa kita sisihkan dulu sampai pewarnanya meresap. Bahan berikutnya kita siapkan labu kuning. Ini saya pakai labu madu ya teman-teman. Jadi ini kita potong-potong sampai bersih, kemudian bisa kita kukus. Untuk labunya ini saya pakai sekitar 300 gram. Setelah labu kuningnya sudah empuk, kemudian ini bisa kita blender atau kita haluskan. Lanjut kita siapkan wadah, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu. Masukkan juga sekitar 75 gram gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan secukupnya vanila cair. Semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan santan. Ini saya pakai sekitar 250 ml. Jadi santannya ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Kalau mau kuenya lebih awet, sebaiknya menggunakan santan yang sebelumnya sudah dimasak ya. Jadi santannya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Bisa kita masukkan semua sisa santannya tadi. Dan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Lanjut kita masukkan labu kuningnya tadi. Ini sebelumnya tadi sudah saya blender. Untuk labu kuningnya bisa kita masukkan semuanya. Oh iya, penggunaan labu kuning ini bisa diganti dengan kentang ya. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 1 butir telur. Ini kita kocok terlebih dahulu. Setelah itu telurnya bisa kita masukkan ke dalam adonan. Dan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur ya. Bahan yang terakhir ini kita masukkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah saya cairkan. Bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Kalau mau warnanya lebih cerah bisa ditambahkan sedikit pewarna kuning. Untuk penggunaan pewarna makanan ini bisa di skip ya jika tidak suka. Setelah sudah tercampur merata seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk lapisan yang kedua kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita masukkan juga secukupnya vanila. Kemudian tambahkan sejumput garam. Setelah itu semua bahan ini bisa kita aduk. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah sudah tercampur, kemudian kita masukkan 150 ml santan. Santannya kita masukkan bertahap ya sambil terus diaduk. Setelah itu sisa santannya tadi bisa kita masukkan semuanya. Pastikan semua bahan benar-benar tercampur merata ya. Ini sagu mutiara yang sudah diberi pewarna makanan tadi. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi adonannya kita masukkan ke dalam sagu mutiaranya tadi. Setelah itu ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu ini adonannya bisa kita sisihkan dulu.
kita panaskan cetakan takoyaki seperti ini, kemudian olesi minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan seperti ini ya. Jadi kalian juga boleh menggunakan cetakan kue lumpur. Kalau cetakannya sudah panas, kemudian kita tuang adonan labu kuningnya tadi. Jadi ini kita tuang sebanyak 3/4 bagian cetakan ya, jangan sampai penuh. Untuk memanggang kue ini menggunakan api yang kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api yang besar. Setelah itu ini bisa kita tutup dan kita diamkan beberapa saat sampai permukaan kuenya kering dan padat. Setelah beberapa saat ini kuenya sudah mengering ya, kemudian kita masukkan adonan sagu mutiaranya. Jadi ini kita masukkan adonannya sampai memenuhi cetakan. Sekali lagi untuk memasak kue ini harus menggunakan api yang paling kecil ya, supaya hasil kuenya cantik dan juga tidak gosong. Kalau adonannya sudah masuk, kemudian ini bisa kita panggang kembali sampai permukaannya benar-benar kering. Bisa kita cek jika permukaannya masih basah atau masih berair, kita tutup kembali ya. Nah ini kuenya sudah benar-benar kering dan juga sudah tidak basah lagi. Kemudian ini bisa kita angkat. Jadi cara mengangkatnya sangat gampang ya teman-teman, dia tidak lengket. Untuk hasil kuenya sendiri ini beneran sangat unik dan juga cantik banget. Selanjutnya ini bisa kita keluarkan semuanya dari cetakannya. Oh iya, kalau topping sagu mutiaranya ini masih lengket, tandanya masih belum matang ya, bisa kita masak kembali beberapa saat. Ini resep terbaru ya teman-teman, jadi dijamin belum ada yang bikin sebelumnya. Langkah berikutnya bisa kita tuang sisa adonannya tadi. Jadi ini saya mau bikin yang original tanpa topping ya. Cara masaknya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar matang. Untuk mengetahui kuenya sudah matang bisa kita tes ya teman-teman. Jadi kalau permukaan kuenya sudah kering dan tidak lengket lagi, tandanya sudah matang ya. Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak, ini yang original, kemudian ini yang ada topping sagu mutiaranya. Bisa dilihat kematangan kuenya sangat cantik dan tidak gosong sama sekali. Bagian atas kuenya juga mulus ya teman-teman, tidak ada gelembungnya, ini tandanya kuenya matang sempurna. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Kalau mau dijual bijian juga bisa dikemas menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Selain tampilan kuenya yang menarik, rasanya juga sangat enak banget ya teman-teman, dijamin bikin lagi. Untuk tingkat kemanisannya sudah pas ya teman-teman. Selain itu ini rasanya juga sangat lembut dan juga gurih. Jadi dalam satu mika isi 4 ini bisa kita jual seharga 5 ribuan ya, atau bisa disesuaikan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan kekinian. Kita bikin kue tradisional yang unik banget, untuk rasanya pastinya enak ya teman-teman. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan isian snack box. Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan setengah keping bihun jagung. Selanjutnya bihunnya ini kita rendam menggunakan air panas. Jadi bihunnya ini kita tunggu sampai mengembang ya teman-teman, ini kita sisihkan dulu. Setelah beberapa saat ini bihunnya sudah mengembang dan juga empuk. Kalau bihunnya masih menempel seperti ini bisa kita pisah-pisahkan. Selanjutnya bihunnya bisa kita tiriskan dulu. Setelah itu ini bihunnya kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing kita tambahkan secukupnya pewarna makanan. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya. Ini saya pakai warna hijau, kemudian merah rose dan juga ungu. Untuk penggunaan pewarna makanan ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau tidak mau menggunakan pewarna makanan juga boleh di skip ya penggunaannya. Lanjut, ini bihunnya bisa kita sisihkan dulu. Kita siapkan panci, masukkan 100 gram gula pasir, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu ini saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu, setelah itu bisa kita tuang 500 ml santan. Ini saya pakai 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang ditambah dengan air ya. Jadi totalnya menjadi 500 ml. Selanjutnya ini bisa kita masak ya santannya. Jadi santannya ini kita masak dulu supaya nanti hasil kuenya lebih awet ya. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu dan ini kita tunggu sampai hangat.
Langkah berikutnya kita siapkan 100 gram tepung beras. Kemudian kita masukkan juga sekitar 40 gram tepung tapioka. Ini saya tambahkan secukupnya vanila. Untuk penggunaan vanila bisa di skip ya, karena kita tadi sudah menggunakan daun pandan. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita masukkan santan. Jadi ini santan yang sudah kita didihkan tadi. Ini santannya tidak terlalu panas, jadi ini sudah mulai hangat. Santannya bisa kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Setelah tidak ada tepung yang menggumpal, ini bisa kita masukkan semua santannya. Lalu kita aduk-aduk kembali untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur merata. Nah, ini adonannya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan cetakan, ini saya pakai cetakan takoyaki. Cetakannya bisa kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Langkah berikutnya bisa kita nyalakan apinya menggunakan api yang paling kecil. Setelah itu bisa kita masukkan bihunnya sedikit ya teman-teman, jadi ini tidak perlu sampai penuh ya cetakannya. Untuk apinya ini masih menggunakan api yang paling kecil ya. Jadi ini bihunnya kita masukkan selagi cetakannya masih belum terlalu panas. Ini cetakannya sudah mulai panas, kemudian bisa kita tuang ya adonannya tadi. Sebelum adonannya ini dituang, kita aduk-aduk dulu ya adonannya supaya tidak ada tepung yang mengendap di bagian dasar wadah. Oh iya, untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan takoyaki seperti ini. Jadi untuk cetakannya kalian juga boleh menggunakan cetakan kue lumpur. Kalau adonannya sudah dituang semuanya, kemudian ini bisa kita tutup. Sisa adonannya yang tadi akan saya beri secukupnya nangka ya teman-teman, karena kebetulan ada stok sisa nangka di kulkas. Selain menggunakan nangka, kalian juga boleh ya menggunakan potongan pisang matang. Setelah beberapa saat bisa kita cek ya adonannya. Kalau permukaannya sudah kering seperti ini bisa kita angkat. Jadi untuk memanggang kue ini memang harus menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong ya bagian bawahnya. Tampilan kuenya kurang lebih seperti ini, tampilannya sangat unik dan kekinian banget ya. Oh iya, kalau kalian masih ragu kuenya belum terlalu matang, bisa dibalik seperti ini. Jadi tampilan bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman, dia tidak gosong namun sudah matang sempurna. Ini bisa kita panggang kembali untuk sisa adonannya tadi. Jadi cara memanggangnya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman, ini kita tutup beberapa saat. Bisa kita cek kalau permukaannya sudah kering, tandanya sudah matang, kemudian ini bisa kita angkat. Jadi bebas ya, kalian boleh menggunakan topping nangka ataupun menggunakan topping bihun. Kalau biasanya kue talam itu kan dikukus ya teman-teman, tapi kali ini saya modifikasi dengan cara dipanggang. Dan ternyata untuk tampilannya juga sangat cantik. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang disarankan dalam satu mika isi 4 ini bisa dijual kisaran 3 ribuan ya. Sekarang saya mau cobain dulu untuk yang rasa nangka. Untuk rasanya sendiri enak banget ya teman-teman. Ini ada wangi nangkanya, kemudian manisnya pas, lembut dan juga kenyal. Dari segi tampilan, untuk yang diberi topping bihun tampilannya lebih unik ya teman-teman. Dan untuk rasanya sendiri ternyata sama-sama enak. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kita olah singkong menjadi kue tradisional yang sangat enak, pastinya unik dan masih jarang yang tahu resepnya. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, jadi kalian harus coba resepnya ya. Untuk cara bikinnya ini sangat praktis dan juga tidak terlalu ribet. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan singkong parut, ini yang 300 gram kita peras, yang 200 gram tidak kita peras ya. Untuk singkong yang 300 gram yang kita peras tadi kita masukkan ke dalam wadah. Lalu bisa kita tambahkan setengah sendok teh agar-agar atau bubuk jeli. Tambahkan juga 75 gram gula pasir. Lanjut masukkan seperempat sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kalau mau rasanya lebih enak lagi, boleh ditambahkan 2 sendok makan santan kental ya.
Pastikan adonannya ini benar-benar tercampur merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita siapkan cetakannya, kemudian kita olesi menggunakan minyak sayur. Ini cetakannya saya menggunakan cetakan takoyaki, kalian juga boleh menggunakan cetakan kue lumpur. Jadi cetakan yang dipakai tidak harus menggunakan cetakan seperti ini. Ambil secukupnya adonan, ini sekitar 1 sendok makan adonan, kemudian bisa kita rata-ratakan menggunakan sendok. Jadi ini kita beri lubang ya teman-teman, supaya nanti bisa kita beri isian. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk adonan ini fungsinya sebagai lapisan luar atau sebagai kulitnya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan atau wajan, kemudian kita masukkan 120 gram gula pasir. Lalu kita nyalakan apinya menggunakan api kecil, ini kita buat karamelnya ya teman-teman. Ini tidak perlu diaduk, jadi cukup digoyang-goyangkan saja seperti ini. Setelah lama-kelamaan semua gulanya akan mencair ya. Jadi ini kita masak terus menggunakan api yang paling kecil. Kalau semua gulanya sudah mencair, kemudian kita masukkan santan. Untuk santan yang saya gunakan ini sekitar 170 gram. Lalu ini kita aduk terus ya teman-teman sampai gulanya ini benar-benar larut semuanya. Kalau gulanya sudah larut, kemudian segera matikan apinya supaya santannya tidak pecah. Kemudian larutan karamelnya ini bisa kita tunggu sampai hangat atau dingin. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan singkong yang sebelumnya sudah kita siapkan tadi. Ini singkong 200 gram yang tidak saya peras ya teman-teman. Lalu bisa kita tambahkan sekitar 40 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Tambahkan dengan secukupnya vanila. Beri sekitar 1/4 sendok teh garam ya. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Ini larutan karamelnya sudah dingin, kemudian kita tuang sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk. Pastikan gula karamelnya ini sudah hangat atau dingin ya sebelum dituang ke adonan. Nah ini gulanya saya tuang semuanya, kemudian kita aduk-aduk kembali. Kita aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur dengan baik ya teman-teman. Hasil akhir adonannya kurang lebih seperti ini, kemudian kita pindahkan ke gelas takar. Selanjutnya adonan isiannya ini bisa kita tuang ya teman-teman. Jadi ini untuk apinya masih belum saya nyalakan. Kita tuang adonannya ini sampai memenuhi cetakan. Setelah adonannya sudah dituang, kemudian bisa kita nyalakan apinya. Jadi ini kita nyalakan apinya menggunakan api yang paling kecil. Cetakannya jangan lupa ditutup ya supaya matang merata. Untuk contoh api yang saya pakai kurang lebih seperti ini. Setelah 5 menitan bisa kita cek, jika masih basah dan warnanya masih seperti ini bisa kita masak kembali. Oh iya, supaya matangnya merata, ini teflonnya bisa kita geser-geser ya teman-teman. Jadi untuk memanggang kue ini memang membutuhkan waktu yang agak lama supaya matang sempurna. Setelah sekitar 15 menitan ini bisa kita buka kembali. Ini sudah matang ya teman-teman, kelihatan ini warnanya sudah lebih coklat dan sudah kering. Untuk hasil kuenya kelihatan sangat cantik banget.
Jika mau kuenya benar-benar matang maksimal bisa dibalik ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita panggang kembali sekitar 5 menitan ya. Nah, ini kuenya sudah benar-benar matang, kemudian bisa kita angkat. Hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kuenya ini bisa kita kemas ya kalau mau dijadikan ide jualan. Bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, jadi dalam satu mika bisa diisi sekitar 4 pieces. Harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Kalau mau dijual satuan juga boleh, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau dijual bijian bisa dijual seharga 1000 sampai 1500-an. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, manisnya pas, legit dan juga kenyal, jadi kalian harus coba resepnya ya. Karena tadi bahan isinya masih sisa, jadi ini sekalian saya panggang. Setelah beberapa saat ini bisa kita balik ya teman-teman supaya matang merata. Jadi untuk hasil kue yang tanpa kulit hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Teksturnya sama-sama kenyal. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional unik kekinian terbaru. Cara bikinnya gampang dan bahan yang digunakan juga ekonomis. Selain tampilannya yang unik dan kekinian, rasanya juga sangat enak ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan ubi yang sudah dikupas. Ini saya pakai ubi jalar warna putih, kemudian ini kita kukus. Setelah beberapa saat bisa kita cek jika ubinya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Selagi ubinya masih panas, kemudian ini bisa kita haluskan. Ini saya ambil sekitar 180 gram ubi yang sudah dikukus. Jadi ubinya ini kita haluskan menggunakan sendok seperti ini saja. Kalau tekstur ubinya sudah lembut, ini sudah siap kita gunakan. Pindahkan ubi ke dalam wadah yang agak besar. Lanjut kita tambahkan 100 gram tepung ketan. Beri setengah sendok teh garam, kemudian tambahkan juga secukupnya vanila. Lalu ini bisa kita uleni menggunakan tangan sambil kita masukkan air. Jadi airnya ini saya pakai kisaran 50 sampai 100 ml. Airnya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Jadi airnya jangan langsung kita masukkan semuanya supaya adonannya tidak kelembekan. Ini tadi sebenarnya saya tambahkan 40 gram gula pasir, tapi maaf tidak kerekam. Untuk total airnya saya pakai sekitar 85 ml. Oh iya, selain menggunakan air bisa juga diganti dengan santan ya kalau mau rasanya lebih gurih. Hasil akhir adonannya kurang lebih seperti ini. Lalu adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian saya tambahkan pewarna hijau, lalu yang satu bagian saya tambahkan pewarna putih. Untuk pewarna putihnya jika tidak ada boleh di skip ya penggunaannya. Kita uleni adonannya sampai pewarnanya benar-benar tercampur merata. Untuk yang adonan warna putih sama ya teman-teman, ini kita uleni sampai warnanya benar-benar tercampur merata. Ini adonannya sudah siap kita gunakan. Kita siapkan cetakan setengah lingkaran atau cetakan takoyaki seperti ini. Kemudian bisa kita olesi minyak sayur tipis-tipis. Selain menggunakan cetakan takoyaki, kalian juga boleh menggunakan cetakan kue lumpur. Jadi penggunaan olesan minyak sayur wajib ya teman-teman. Langkah berikutnya kita ambil secukupnya adonan warna hijau, kemudian adonan ini bisa kita bulat-bulatkan. Ambil juga secukupnya adonan warna putih, lalu adonan putih ini bisa kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Untuk adonan warna putih ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan adonan warna hijau. Setelah kedua adonan ditumpuk, kemudian bisa kita masukkan ke dalam cetakan. Langkah berikutnya ini bisa kita tekan-tekan sampai agak tipis ya adonannya. Jadi adonan ini fungsinya untuk kulit semangka.
Nah, untuk sisa adonannya ini bisa kita sisihkan menggunakan spatula. Jadi ini nanti sisa adonannya masih bisa kita gunakan. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Oh iya, usahakan untuk adonannya ini tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ya. Ini semuanya sudah selesai saya cetak, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Tambahkan sekitar 100 gram gula pasir. Lalu bisa kita masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Tambahkan secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi ini kita aduk cukup sampai gulanya agak larut ya teman-teman, tidak perlu sampai mengembang. Setelah gula sudah agak larut, kemudian kita masukkan bahan berikutnya. Ini saya masukkan 20 gram tepung maizena, lalu 60 gram tepung terigu. Lanjut bisa kita masukkan 200 ml santan. Santannya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman sambil kita aduk adonannya. Jadi harus dipastikan semua bahan ini tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk santannya ini tadi saya pakai santan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air ya. Harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Setelah itu adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini nanti masing-masing bagian akan saya tambahkan pewarna makanan. Jadi ini yang satu bagian saya tambahkan pewarna merah cabai, lalu yang satu bagian saya tambahkan pewarna kuning. Ini kita aduk sampai pewarnanya benar-benar tercampur merata ya. Untuk takaran pewarnanya ini bisa disesuaikan sendiri. Kalau adonannya sudah tercampur merata bisa kita masukkan ke dalam gelas takar ya supaya mudah menuangnya. Lanjut ini bisa kita tuang adonannya. Usahakan adonannya ini dituang tidak sampai memenuhi cetakan ya teman-teman. Karena ini nanti setelah dipanggang adonannya akan sedikit mengembang. Supaya menyerupai semangka, ini saya beri secukupnya wijen hitam. Nah ini tadi ada yang kelupaan, jadi saya tuang ya teman-teman. Ini saya beri wijen hitam secukupnya. Kalau semua adonannya sudah masuk, kemudian bisa kita masak menggunakan api kecil. Cetakannya ini jangan lupa ditutup ya teman-teman. Jadi ini contoh api yang saya gunakan. Ini saya menggunakan api yang paling kecil. Ini setelah sekitar 10 menitan dipanggang, ternyata belum matang ya teman-teman, bagian atasnya masih basah. Bisa kita panggang kembali sampai benar-benar kering permukaannya. Jadi harus dipastikan permukaan kuenya ini benar-benar kering ya. Kalau permukaan kuenya sudah kering, dijamin kuenya sudah matang. Cara melepaskan dari cetakannya juga sangat gampang ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi bagian bawah kuenya juga tidak gosong ya, matangnya merata dan juga matang sempurna. Untuk apinya ini tadi sudah saya matikan ya. Satu resep ini menghasilkan sekitar 21 kue. Jadi jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja ya resepnya. Kue talam panggang semangka ini tampilannya sangat cantik banget dan juga cocok untuk dijadikan ide jualan. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika kecil seperti ini. Untuk harga jual kuenya ini bisa dijual kisaran 1000 sampai 2000-an ya. Jadi untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah sekarang akan saya cobain dulu ya teman-teman. Jadi untuk rasa kuenya ini enak banget, lembut dan juga manisnya pas. Untuk kulitnya ini juga sama sekali tidak keras ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri teksturnya sangat kenyal, lembut dan juga legit banget ya pastinya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.